seumpama biji sesawi. Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan ini bagian yang terakhir kita membahas tentang air mata dan sukacita. Dan kita telah melihat sisi-sisi yang Yusuf alami, sisi air mata dan sisi sukacita. Dan kalau hari ini sudah mengalami hal itu, janganlah takut dan gentar ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita tetap tinggal dalam kebenaran, maka Tuhan menyertai hidup kita. Dan kita akan melihat di bagian terakhir ini adalah tentang rencana. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Kita tidak boleh merencanakan kejahatan kepada orang lain, sementara mereka tidak tahu mereka baik-baik dengan kita. Seringkali kita melakukan itu atau kita dilakukan seperti itu kepada orang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernah terjadi yang seperti pada Yudas merencanakan yang jahat kepada Yesus ketika Yesus tetap melayani akan mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal itu tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang dialami oleh Yusuf, di mana saudara-saudaranya mereka rekakan yang jahat dalam kehidupan dia. Sehingga dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidupmu, suatu bangsa yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini betul-betul tahu bahwa ketika orang mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita, tetapi kita hidup dalam kebenaran, maka yang jahat itu Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dalam Kejadian 42 ayat yang ke-21, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Mereka memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkannya, permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ini yang terjadi, saudaraku. Kegelisahan air mata yang dialami oleh yang namanya Yusuf. Dia memohon belas kasihan kepada saudaranya, tapi dia tidak mendapatkannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang terjadi. Tetapi benar, Allah itu mengubah dalam kehidupan kita ketika sesuatu yang jahat terjadi dalam hidup kita, dan kita tetap hidup dalam kebenaran, maka Tuhan bisa mengubah sesuatu yang jahat, sesuatu yang mungkin merugikan, menjadi keuntungan dalam kehidupan kita. Jadi saudara pengasih, dalam Kejadian 45 ayat itu, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini maksud Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita mesti sadari, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Tetaplah hidup di dalam terang Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, situasi apapun yang sedang terjadi, atau hal apapun yang ditimpakan dalam hidupmu, tiba saatnya kita akan menuai. Ketika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan tampil tetap sebagai pemenang. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Tuhan bisa membuat 2 ekor ikan dan makan roti mengenyangkan 5.000 orang lebih. Dan Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Yang direka-reka yang jahat, diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Tetaplah melakukan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka Dia di pihak kamu dan engkau akan menikmati yang disebut dengan sukacita. Air mata diubah dengan sukacita. Tuhan berkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan berkati hidup kami, Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan membuat hidup kami tetap dalam kebenaran, supaya Engkau di pihak kami, dan kami akan melihat yang disebut dengan sukacita, bukan air mata. Haleluya. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.